Perjalanan Ogimba, Hitalipa. Perjalanan hari ke-15, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 1964. Pagi itu, kegiatan bongkar-bongkar tenda kembali kami lakukan. Sebuah pekerjaan yang sudah agak lama tidak kami lakukan sebelumnya. Jam 8 berangsur-angsur rombongan meninggalkan kemah. Namun berhubung sebagian pemikul masih belum sembuh untuk mengikuti perjalanan, sedangkan di kampung tidak cukup terdapat orang untuk membantu pengangkutan, maka sebagian barang ditinggalkan di sini di bawah pengawasan Saudara Gobay, yang sebenarnya masih dalam keadaan sakit, dan ia baru akan menyusul sehari kemudian. Termasuk rombongan Jepang baru bisa berangkat pada hari berikutnya, sesudah terkumpul cukup pemikul untuk mengangkut barang-barangnya. Sedangkan rombongan tim Jepang yang bernama Ishige, tinggal di Ogimba untuk melanjutkan survei antropologi. Perjalanan hari ini melintasi Sungai Kemabu melalui jembatan Gantung Rotan. Jika selama ini kami selalu bergerak di sebelah selatan sungai besar ini, maka sekarang kami mulai berada di sebelah utaranya. Perjalanan dari Ogimba menuju ke utara memotong bukit-bukit berjajar dari arah timur ke barat. Titik tertinggi yang kami lalui adalah 2.645 meter dari muka laut, dan itu merupakan titik tertinggi dalam perjalanan dari Enarotali hingga kini. Pada jam 16.30, rombongan terakhir sampai di Kemah Weabu di dekat sungai pada ketinggian 2.140 meter. Setelah naik demikian berat, kami turun lagi dan tiba di tempat yang tingginya sama dengan sewaktu berangkat tadi pagi. Sebagian pemikul ternyata berjalan terus sampai sebuah kampung, yang letaknya kira-kira 1 jam jalan lagi dari Kemah. Hal itu menyebabkan beberapa di antara kami terpaksa tidur tanpa karung tidur, dalam suhu 12 derajat. Perjalanan hari ke-16, Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 1964. Jam 8 rombongan meninggalkan kemah. Pertama-tama naik sampai ketinggian 2.210 meter, kemudian turun ke Sungai Weabu pada ketinggian 2.000 meter, dan terus mengikuti dasar sungai sampai di kampung Usasiga yang letaknya 1.865 meter. Di sini mulai dijumpai lagi formasi serpih lempung yang sangat licin dan batu gamping di dalam sungai. Sesudah Usasiga, kami melewati banyak perkampungan dan ladang. Untuk pertama kali pula kami melihat sebuah balong ikan yang diusahakan oleh penduduk. Di sebuah kampung dekat perkemahan selama 2 jam dokter melakukan civic mission mengobati penduduk yang menderita sakit. Sebagai tanda terima kasih, kami dibakarkan ubi jalar dan diberi tebu. Di sebuah kampung lainnya untuk pertama kali pula kami melihat seorang wanita tua yang sedang menganyam nokeng. Menjelang jam 17 rombongan terakhir tiba di Kemah Suambigi pada ketinggian 1.760 meter. Perjalanan hari ke-17, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 1964. Pada jam 7.30 datang seorang caraka kilat dari pimpinan tim Mambruk di Hitalipa, beritanya bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan ke Beoga pada pagi itu. Namun berhubung pimpinan ekspedisi perlu bertemu dengan pimpinan tim Mambruk guna merundingkan perjalanan selanjutnya, maka Saudara Subirin beserta timnya dikirim terlebih dahulu ke Hitalipa, untuk memberitahukan supaya tim Mambruk menunda keberangkatan mereka. Jam 9 rombongan terakhir tim Kuskus meninggalkan Kemah Suambigi. Selanjutnya perjalanan naik sedikit sampai ketinggian 1920 meter dan kemudian terus menurun sampai di Hitalipa yang hanya terletak 1440 meter dari muka laut. Di sini kami berjumpa dengan pimpinan tim Mambruk, sedangkan rombongan selebihnya sudah meninggalkan Hitalipa pagi tadi dalam perjalanannya menuju ke Beoga. Rombongan mendirikan tenda-tenda di bekas airstrip di tepi sungai Hisabu. Airstrip yang digunakan letaknya agak lebih tinggi lagi. Banyak persoalan yang diperbincangkan antara tim Kuskus dan Mambruk. Tim Mambruk sudah pasti dapat menyelesaikan tugasnya pada permulaan bulan Februari. Sedangkan tim Kuskus menjelang itu baru akan memulai tugas yang sesungguhnya. Menurut rencana, pada tanggal 10 Februari tim Mambruk sudah dapat mulai diterbangkan dari Beoga ke Soekarnopura, dan kemudian dari sana akan mendahului tim Kuskus kembali ke Jakarta. Senin, tanggal 27 Januari tahun 1964. Pagi-pagi rombongan Saudara Sigit berangkat meninggalkan Hitalipa untuk menyusul tim Mambruk. Pada jam 9 sebuah pesawat Cessna datang dari Soekarnopura mengantar ketua panitia setempat, yaitu Profesor Sugarda Purbakawatja, yang membawa bahan-bahan bagi tim ekspedisi. Beberapa anggota menerima surat-surat dari rumah, dan yang terpenting serta berguna bagi seluruh anggota adalah cabai yang sudah lama dinantikan itu.
Diberitahukan oleh pimpinan ekspedisi kepada panitia setempat tentang kegagalan di Ogimba dikarenakan berbagai faktor yang sukar untuk diatasi. Seperti ketidaksanggupan para pemikul dikarenakan hawa dingin. Dan tidak ditemukannya trail atau rintis yang menuju ke dataran tinggi Tugapa. Untuk itu panitia setempat diminta untuk mengusahakan perlengkapan-perlengkapan bagi para pemikul yang akan mengikuti perjalanan di daerah-daerah tinggi, diantaranya pakaian hangat dan selimut. Sebelumnya telah didapat kepastian dari Pendeta Gibbons, bahwa di Ogimba terdapat cukup pemikul yang sanggup mengikuti perjalanan ekspedisi menuju ke puncak. Dan beberapa di antara mereka mengetahui trail yang menuju Tugapa. Namun setelah keterangan itu disurvei ternyata trail Tugapa tidak dapat ditembus. Kemudian diambil keputusan untuk mengikuti rute sesuai dengan rencana semula, yakni lewat Beoga. Pada jam 14 rombongan Jepang tiba. Ternyata mereka masih meninggalkan banyak barang-barang di Ogimba, karena masih kekurangan tenaga pemikul. Saudara Gobei masih tinggal di Ogimba untuk mengurus pengangkatannya. Udara di Hitalipa terasa panas sekali di waktu siang. Suhu di luar tenda adalah 33 derajat Celcius, dan di dalam tenda lebih daripada itu. Baru menjelang sore hari keadaan mulai dingin. Selasa, tanggal 28 Januari tahun 1964. Diadakan perundingan dengan pihak Jepang tentang rencana perjalanan selanjutnya. Pimpinan ekspedisi akan mengusahakan supaya anggota climbing party dapat diterbangkan ke Beoga. Kemudian ternyata bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kesulitan teknis. Airstrip Hitalipa hanya bisa didarati di waktu pagi saja, dan sesudah jam 11 pesawat Cessna tidak berani lagi naik dari sini. Angin yang memasuki lembah di sini akan menekan pesawat ke bawah, suatu hal yang membahayakan sekali. Jadi satu-satunya cara untuk mencapai Beoga adalah jalan kaki lagi. Rabu, tanggal 29 Januari tahun 1964. Kegiatan barter dengan penduduk berjalan terus. Akhirnya kami mempunyai stok ubi jalar demikian banyak yang tidak mungkin untuk dimakan habis dalam waktu beberapa hari ini. Satu-satunya cara yang segera dapat dilaksanakan pada saat itu adalah membuat keripik untuk bekal dalam perjalanan. Di waktu malam oleh pimpinan ekspedisi diadakan pembicaraan dengan Pendeta Katz perihal bantuan tenaga pemikul guna pengangkutan barang-barang ekspedisi dari Hitalipa ke Beoga. Oleh Mr. Katz diberitahukan bahwa besok akan singgah sebuah pesawat Cessna di sini dalam perjalanan menuju ke Beoga. Pimpinan ekspedisi memutuskan untuk ikut terbang besok dan membawa serta perwira logistik. Sedangkan anggota-anggota tim Kuskus selebihnya akan berjalan kaki dipimpin yang akan oleh Saudara Sandi. Kamis, tanggal 30 Januari tahun 1964. Pagi-pagi kami sudah bongkar tenda dan bersiap untuk berangkat. Pada jam 8 diterima berita radio dengan perantaraan Mr. Katz dari pimpinan tim Mambruk yang bunyinya sebagai berikut, Goei seriously ill, breathing difficulties, need doctor's advice, part of Mambruk team right Beoga on 30 teh. Berita yang menyedihkan itu didengarkan dengan rasa cemas oleh kami semua. Dr. Wiliarto yang sedianya akan mengikuti perjalanan kaki terpaksa harus terbang ke Beoga. Pada jam 8.45 sebuah pesawat Cessna datang, tetapi bukannya pesawat yang direncanakan dari Sentani melainkan sebuah pesawat dari Nabire yang diterbangkan oleh penerbang Bog. Tepat 20 menit setelah mendarat pesawat tersebut naik lagi di udara dengan membawa serta pimpinan ekspedisi dan dokter. Kemudian kedatangan mereka di Beoga malahan mendahului pasiennya yang masih ditinggalkan di Usashiga. Rombongan Kuskus selebihnya yang sudah bersiap untuk meninggalkan Hitalipa juga ternyata hingga jam 11 masih belum mendapat kepastian tentang adanya tambahan pemikul setempat. Sebagian orang sudah dikerahkan untuk mengambil barang di Ogimba. Dengan demikian tidaklah mungkin bagi kami untuk berangkat pada hari ini. Tenda-tenda yang sudah dilipat mulai dipasang kembali. Menjelang jam 15 Saudara Gobei tiba dari Ogimba, tetapi barang-barang baru besok diharapkan akan sampai di Hitalipa. Ia akan menunggu di sini hingga semua barang terkumpul dan baru sesudah itu akan menyusul ke Beoga. Catatan perjalanan Ogimba, Hitalipa. 1. Komposisi tim Kuskus mengalami sedikit perubahan. Kelompok antropologi Jepang tetap tinggal di Ogimba untuk melanjutkan penyelidikan di daerah tersebut. Perjalanan dilakukan secara terpisah yakni pada tanggal 23 Januari 6 orang anggota tim Kuskus berangkat lebih dulu ke Hitalipa. Kelompok pendaki Jepang meninggalkan Ogimba sehari sesudah rombongan induk tim Kuskus berangkat. Saudara Gobei menunggu di Ogimba hingga selesainya pengangkutan semua barang. Ia baru tiba di Hitalipa pada tanggal 30 Januari.
Para pemikul sebagian mengikuti rombongan induk dan sebagian lain menyusul. Banyak di antara mereka yang mengikuti perjalanan sejak dari Enarotali jatuh sakit. Sementara itu tidak mudah untuk mencari pengganti di waktu yang singkat. Dan banyak pula di antara para pemikul yang sehat terpaksa menjalani etap PO Gimba, Kitalipa sampai 2 kali guna pengangkutan barang. 2. Kesehatan anggota tim Kuskus. Pada tanggal 25 Januari Saudara Tamrin tergelincir dan jatuh 2 meter ke dalam jurang. Tulang tangan kiri patah dan harus diberi spalt. Jarak datar antara Ogimba, Kitalipa 17,5 km. Selama 4 hari, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Januari tahun 1964, tim Kuskus berada di Kitalipa untuk mengumpulkan keterangan lain dan menyusun siasat baru. Bagian selanjutnya pada ekspedisi Cendrawasih 1963 Part 4, Perjalanan Kitalipa, Beoga.